Sambutan dulu setelah pelantikan Bunda Paul. Ya, setelah pelantikan Bunda Paul. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati. Selamat datang kami ucapkan di ruang pertemuan Kertogosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Mangu Praja Mandala. Sebagai ungkapan selamat datang, akan kami persembahkan Tari Puspanjali. Dalam kesempatan ini, Tari Puspanjali akan dibawakan oleh guru dan anak-anak PAUD Kabupaten Badung. Baiklah hadirin, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Tari Puspanjali. Selamat menyaksikan.
Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kerta wara nugrahanya, kita dapat berkumpul pada hari ini, Kamis 25 September 2025, dalam acara pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Badung periode 2025-2030, pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa Kelurahan se-Kabupaten Badung tahun 2025. Yang terhormat Bupati Badung, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, para ketua organisasi wanita Kabupaten Badung atau yang mewakili, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, serta Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati pula. Acara pada hari ini dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Petugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan pembacaan doa. Doa akan dihantarkan menurut kepercayaan agama Hindu dengan mengambil sikap amusti karana. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Om Swastiastu. Om Ayuganam Astu Namo Sidam. Om Sidiastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kartastu Yantu Wiyasta. Dumogi pikayun sane becik prasida medal saking pangider buana. Om Tuam Surya Tuam Siwakara Tuam Rudra Bahni Laksana Tuam Hiesarwa Gatakara Namo Karyam Prajayape Om
Saraswati Namastutia Warade Kamarupini Siddhastu Karaksami Sida Bawantu Sadam. Tegasipun Om Yang Widi Maraga Sang Yang Brahma Sane Maha Agung puja pangastuti lan angayu bagya aturan titiang majeng ring Sang Yang Widiwasa duaning mawit saking asung kertewara nugrahe ida iraga sareng sami sampun kawescanin kerahajengan lan kerahayuan tur presida mapupul ring genah puniki jagi ngelaksanayang pamikukuh majeng ring Bunda Paut Kabupaten Badung warsa duang tali slae ngantos duang tali telung dasa ngelaksanayang pamikukuh majeng ring Bunda Paut Kecamatan miwah Bunda Paut Desa Kelurahan se-Kabupaten Badung. Om Yang Widi sane meraga suci nirmala renggalahe mangkin warespati kliwon pinanggal selai September warsa duang tali selai saseh kapat uku ukir damuh paduka betara ngawentenan acara pamikuku saking manah lascarya taler kadagingin antuk pikayun sane ening damuh paduka betara nunas panuntun mangdene rahina mangkin memargi antar tenemoning sane ke abtiang. Om Yang Widi sane meraga Dewi Saraswati sangkani pengaras titin titiang sinambi nyugjok miwah muji linggehida dumogi ida ledang ijenin panugrahan bagya sane luwih. Om Sriambawantu Sukambawantu Purnambawantu sabda wardi astu tat astu swaha. Om Santi 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 Om. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Bupati Badung tentang penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Badung periode 2025-2030. Kami silakan. Bupati Badung, Provinsi Bali. Keputusan Bupati Badung nomor 3125-HK-2025 tentang penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Badung periode tahun 2025-2030. Bupati Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut. Nama, Niputu Rasniati SE, NIK 5171034902710020, periode tahun 2025-2030. Kedua, tugas dan tanggung jawab Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut dimaksud dalam diktum ke-1 sebagai berikut. A. Melakukan pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat kecamatan dan desa kelurahan. B. Membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat kabupaten
berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, profesional, organisasi mitra, atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. C. Melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini berkualitas. D. Membuat rencana program kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan anak pendidikan usia dini berkualitas dan melakukan koordinasi dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi. E. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan pendidikan anak usia dini di tingkat kabupaten. F. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan pendidikan anak usia dini di tingkat kabupaten. G. Membuat pertemuan berkala dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat kecamatan. Dan H. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini kabupaten kepada Bunda Pendidikan Anak di tingkat provinsi. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 22 Agustus tahun 2025, Bupati Badung, cap dan tangan Iwayan Adi Arnawa. Keputusan ini disampaikan kepada 1 dan seterusnya 11 yang bersangkutan. Selesai. Persiapan pengukuhan. Kepada Ibu Niputu Rasniati SE, kami mengundang untuk naik ke panggung. Pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Badung oleh Bupati Badung. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 September 2025, saya, Bupati Badung, dengan ini mengukuhkan Niputu Rasniati SE selaku Bunda PAUD Kabupaten Badung, sesuai keputusan Bupati Badung nomor 3125-HK-2025-2030 tanggal 22 Agustus 2025. Saya percaya Bunda dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dilanjutkan dengan pemasangan selempang dan penyematan PIN.
Pengukuhan selesai. Bupati Badung dan Bunda PAUD Kabupaten Badung kami silahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan, Desa Kelurahan Sekabupaten Badung tahun 2025. Kami silakan. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Badung. Keputusan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Badung nomor 01 tahun 2025 tentang pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan dan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kelurahan se-Kabupaten Badung tahun 2025. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan dan Bunda Desa Kelurahan Kabupaten Badung yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, tugas Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan sebagai berikut. A. Membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat kecamatan dan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kelurahan se-Kabupaten Badung menggandeng Dinas Pendidikan, organisasi mitra, profesional atau pemangku kepentingan lainnya. B. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD tingkat kecamatan dan desa setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas. C. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program
dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD di tingkat kecamatan dan desa. D. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga dan organisasi seperti Muspika di wilayah kerjanya, organisasi seni, budaya, dan kesehatan. Dalam hal ini puskesmas di wilayah kerjanya, perusahaan swasta di wilayah kerjanya, organisasi sosial di tingkat kecamatan, organisasi profesi di tingkat kecamatan, lembaga organisasi lain yang terkait dengan peningkatan layanan PAUD berkualitas di wilayah kerjanya. E. Membuat pertemuan berkala tingkat kecamatan yang dihadiri Buna PAUD tingkat desa. F. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Buna PAUD kecamatan kepada Buna PAUD tingkat kabupaten. Ketiga, tugas Buna Pendidikan Anak Usia Dini Desa dan Kelurahan sebagai berikut. A. Bersama masyarakat membentuk kelompok kerja atau disebut POK Buna PAUD tingkat desa kelurahan berkoordinasi dengan unsur dinas pendidikan di tingkat kecamatan dan satuan pendidikan atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif. B. Membuat rencana program kegiatan Buna PAUD tingkat desa kelurahan setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama, adat, dan lain-lain. C. Menerima kumpulan data perkembangan satuan PAUD setiap tahun yang bersumber dari kepala atau pengelola satuan PAUD melalui kelompok kerja di wilayahnya. D. Bersama unsur dinas pendidikan di tingkat kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan satuan PAUD di tingkat desa kelurahan di wilayah kerjanya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Badung pada tanggal 25 Agustus 2025, Buna PAUD Kabupaten Badung, Niput cap dan tangan Niputu Rasniati. Temusan keputusan disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Badung di Mangupura, Bupati Badung di Mangupura, Wakil Bupati Badung, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Badung, Camat Kabupaten Badung yang bersangkutan arsip. Lampiran 1, Keputusan Buna Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Badung nomor 1 tahun 2025, tanggal 25 Agustus 2025 tentang pengukuhan Buna Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kabupaten Badung tahun 2025. Kepada yang namanya saya sebut, mohon untuk hadir ke atas panggung. Susunan Buna Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kabupaten Badung tahun 2025. 1.
Nikomang Pendawati SSTP MH, Buna PAUD, Kecamatan Kuta Selatan. 2. Desa Putu Krisnawati, Buna PAUD, Kecamatan Kuta. 3. Nimade Novianti SIP MAP, Buna PAUD, Kecamatan Kuta Utara. 4. Desa Made Oktisilawati SSTP MAP, Buna PAUD, Kecamatan Mengui. 5. Ida Ayu Paristiawati Manuaba, Buna PAUD, Kecamatan Abian Semal. 6. Ninyoman Supadmi, Buna PAUD, Kecamatan Petang. Buna PAUD Kabupaten Badung, cap tanda tangan Niputu Rasniati. Lampiran 2. Keputusan Buna Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Badung nomor 1 2025 tanggal 22 Agustus 2025. Buna PAUD Kelurahan Jimbaran. 4. Niketut Budiari, Buna PAUD Desa Kutuh. 5. Niketut Ratni, Buna PAUD Desa Ungasan. 6. Niloputu Dewi Padmawati, Buna PAUD Desa Pecatu. 7. Idewo Ayu Martini Sakaputra, Buna PAUD Kelurahan Tuban. 8. Anak Agung Ulan Utari Merta, Buna PAUD Kelurahan Legian. 9. Wayan Suwarni Suwana, Buna PAUD Kelurahan Kuta. 10. Sugianti Adi Karmita Putra, Buna PAUD Kelurahan Seminyak. 11. Seniwati Laksana, Buna PAUD Kelurahan Kedonganan. 12. Niloh Leni Mariani, Buna PAUD Desa Tibu Beneng. 13. Kartiningsih, Buna PAUD Desa Canggu. 14. Ninyoman Suartini, Buna PAUD Desa Dalung. 15. Niketut Murjani, Buna PAUD Kelurahan Kerobokan Kelod. 16. Igusti Agung Ayu Yuni Andari, Buna PAUD Kelurahan Kerobokan Kaje. 17. Igusti Ayu Putri Mahadewi, Buna PAUD Kelurahan Kerobokan. 18. Niputu Ulan Padmawati, Buna PAUD Kelurahan Kapal. 19. Anak Agung Oka Sri Andarini, Buna PAUD Kelurahan Lukluk. 20. Niputu Indrayati SE, Buna PAUD Kelurahan Sempidi. 21. Niputu Sari Surat Ningsih SSN, Buna PAUD Kelurahan Sading. 22. Idewo Ayu Putri Paramita SP, Buna PAUD Kelurahan Abian Base. 23. Nilo Gede Maswan Tiningsih SE, Buna PAUD Desa Mengui. 24. Ninyoman Sulandri, Buna PAUD Desa Werdi Buana. 25. Niwayan Langgir SPD, Buna PAUD Desa Penarungan. 26. Nimade Rahayu, Buna PAUD Desa Kuum. 27. Niwayan Sunanti, Buna PAUD Mengwitani. 28. Niketut Wangiasih, Buna PAUD Desa Kekeran. 29. Niloputu Meliani SE, Buna PAUD Desa Gulingan. 30. Nimade Sariwulan, Buna PAUD Desa Sobangan. 31. Nimade Riantini, Buna PAUD Desa Cemagi. 32. Niputu Sudiartini SPD, Buna PAUD Desa Tumbak Bayuh. 33. Ninyoman Murtini, Buna PAUD Desa Pererenan. 34. Nikadek Lili Widianti, Buna PAUD Desa Buduk. 35. Ketut Eni Rusmila Dewi, Buna PAUD Desa Sembung. 36. Niwayan Karni, Buna PAUD Desa Bungkase. 47. Niwayan Nuarti, Buna PAUD Desa Mambal.
48 Niloh Putu Ayu Cindrawati, Bunda PAUD Desa Jagopati. 49 Anak Agung Mas Apsari Dewi, Bunda PAUD Desa Angantaka. 50 Igusti Agung Putri Widuri, Bunda PAUD Desa Mekar Buana. 51 Niketut Mutri, Bunda PAUD Desa Sibanggede. 52 Lili Indiningsih, Bunda PAUD Desa Sibangkaja. 53 Igusti Ayu Agung Mani Inah Apsari, Bunda PAUD Desa Blakio. 54 Niwayan Artini, Bunda PAUD Desa Taman. 55 Nimade Parwati, Bunda PAUD Desa Sedang. 56 Pini Rimawan, Bunda PAUD Desa Belok. 57 Wirati Ordin, Bunda PAUD Desa Plaga. 58 Sarini Usadi, Bunda PAUD Desa Petang. 59 Igusti Ayu Eka Karyati, Bunda PAUD Desa Pangsan. 60 Widiantini Suandi, Bunda PAUD Desa Getasan. 61 Budiartini Sudana, Bunda PAUD Desa Carangsari. 62 Murjani Sunarta, Bunda PAUD Desa Sulangai. Bunda PAUD Kabupaten Badung, cap tanda tangan Niputu Rasniati. Pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan, Desa, Kelurahan oleh Bunda PAUD Kabupaten Badung. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Kamis, tanggal 25 September 2025, saya Bunda PAUD Kabupaten Badung dengan ini mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa Kelurahan se-Kabupaten Badung sesuai keputusan Bunda PAUD nomor 01/2025 tanggal 25 Agustus 2025. Saya percaya bunda-bunda dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dilanjutkan dengan penyematan PIN. Penyematan PIN diikuti oleh Bunda PAUD lainnya.
Terima kasih, pengukuhan selesai. Kami silakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Bunda PAUD Kabupaten Badung. Dengan hormat kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Bupati Badung, Bapak Iwayan Adi Arnau, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, Ibu-ibu Ketua Organisasi Kewanitaan Kabupaten Badung yang hadir pada hari ini atau yang diwakilkan, Bapak Camat se-Kabupaten Badung, Bunda PAUD Kecamatan, Desa, Kelurahan se-Kabupaten Badung, serta undangan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia guna mengikuti acara pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Badung periode tahun 2025-2030 dan pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan, Desa, Kelurahan se-Kabupaten Badung tahun 2025. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih dan merasa sangat bangga karena pada hari ini Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini dalam acara pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Badung yang pada hari ini dilaksanakan di ruangan Kertagosana ini. Kami dikukuhkan sebagai Bunda PAUD di tahun 2025 ini sampai 2030.
Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan mandat yang diberikan kepada kami untuk mewujudkan PAUD yang lebih bermutu dan berkualitas di Kabupaten Badung. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat penting bagi anak-anak sebelum mereka memasuki pendidikan di tingkat sekolah dasar. Pendidikan anak usia dini ini merupakan pengenalan terhadap lingkungan sekolah yang tentunya harus dibimbing oleh para guru yang mempunyai kesabaran tentunya karena menghadapi anak-anak, dan tentunya juga harus kita laksanakan hingga saat ini, tetapi kita masih harus terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita, pendidikannya sebelum mereka memasuki sekolah dasar. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mendukung pendidikan anak usia dini karena merupakan sangat penting bagi anak-anak dan diwajibkan untuk diberikan kepada anak-anak di usia 4 sampai 5 tahun. Kita jadikan pendidikan anak usia dini sebagai program prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Lakukan terobosan-terobosan sesuai dengan perkembangan zaman agar PAUD Kabupaten Badung bisa menjadi percontohan di tingkat provinsi maupun nasional dalam kategori PAUD berkualitas. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga Idul Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan tugas yang sudah dimandatkan kepada kita. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Rahayu. Mohon berkenan Bunda PAUD Kabupaten Badung untuk tetap di tempat. Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Bunda PAUD Kabupaten Badung agar adik-adik kita tetap semangat dalam menuntut ilmu meskipun sedang menghadapi ujian dari alam. Untuk itu acara dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan kepada anak-anak PAUD yang terdampak banjir. Kepada adik-adik penerima disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Yes. Udah. Dapat saya sampaikan bantuan ini diberikan oleh Disdikpora yang berupa ATK, lalu dari Rotary juga memberikan bantuan berupa sembako, dari Warti Bleleng memberikan tas sekolah, Big Bounce Bali memberikan baju, kipas, handuk dan lain-lain. Dari TJS melalui bagian pembangunan memberikan tumbler, lunchbox, dan snack. Penyerahan bingkisan oleh Bunda PAUD Kabupaten Badung didampingi Kadisdikpora Kabupaten Badung, Ketua Organisasi Wanita di Kabupaten Badung, disaksikan Bupati Badung. Dengan hormat kami silakan.
Sekali lagi penyerahan bingkisan oleh Bunda PAUD Kabupaten Badung. Enggak ada kerjasama. Enggak, nanti ibu yang akan nentuin siapa yang ngasih. Ini di kurang lebih udah, sama bingkis. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh partisipan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dan ikut serta dalam pemberian bantuan. Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam penyerahan bingkisan pada hari ini. Penyerahan bingkisan pada hari ini, dan kami informasikan kepada adik-adik bahwasannya di dalam bingkisan tersebut ada 3 izin tersebut ada tiket gratis masuk ke Big Bonds atau Arena Big Bonds atau Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam penyerahan bingkisan pada hari ini, dan kami informasikan bahwasannya di dalam bingkisan ada tiket gratis masuk ke Big Bonds atau arena bermain. setelah ini nanti kita lanjut dengan foto bersama ya, akan dipanggil sama ternyata banyak bingkisannya, tak kira pasti ya. Ibu yang minta di Kemanten, nanti kan sudah kita announce juga dari Big Ones ini ya, semuanya biampur ya. Nanti kalau pas foto aja undang perwakilan dari Big Ones. Jadi Big One ini mesti undang sih. Yang kalau dari sponsor yang lainnya ada yang hadir apa Big One aja satu? Big One Rotary aja. Pak Gong izin mendekati Mbak Sarang, mohon izin ampura lapor sama Ibu untuk foto bersama. Kebetulan ada pihak sponsor yang hadir akan ikut serta dalam sesi foto bersama. Iya.
Gini kapan Pak Gung didampingi dengan para sponsor juga nanti. Mohon dilapor bantu juga sarang Ibu Bligong boleh dibantu mendekat ke Ibu. Sesi foto setelah ini nanti dengan sponsornya juga. Kami mengundang dari Rotary dan Big Bonds. Rotary dan Big Bonds. Big Bonds. Yuk, cara dilanjutkan dengan sesi foto. Acara akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Tetap mengundang Kami mengundang sponsor dari Rotary dan Big Bonds untuk naik ke atas panggung untuk mengikuti sesi foto bersama. semua deh. Semua ternyata. Enak besi kan. Sesi foto akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat. Kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Bupati Badung. Dengan hormat kami silakan. Bantu dulu deh.
itu adalah anugerah Tuhan. Setiap rumah tangga, siapapun itu, dimanapun itu, pasti selalu mendambakan seorang anak, mungkin 2 orang anak, mungkin 3 orang anak, dan mungkin 4 orang anak, dan seterusnya. Semua itu adalah kodrat yang harus kita terima. Semua itu adalah impian daripada siapapun sebagai buah kasih, juga adalah merupakan satu keturunan yang diharapkan akan mampu melanjutkan daripada perjalanan rumah tangga itu sendiri. Berangkat daripada itu, tentu anak itu menjadi tokoh sentral yang memang kita harus jaga. Saking sentralnya, saking strategisnya, maka pemerintah pun memandang bahwa kita harus merawat anak itu. Kita harus arahkan anak itu dengan baik. Sehingga melalui lembaga PAUD ini diharapkan akan menjadi satu wadah yang diharapkan akan mampu nanti melahirkan anak-anak yang tidak saja cerdas dari segi intelijensinya, anak-anak cerdas dari segi akademisinya, tapi bagaimana kita bisa mewujudkan anak-anak yang punya akhlak mulia. Itulah tantangan kita ke depan ini. Seiring dengan target-target yang akan kita kejar juga menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu, khususnya para bunda-bunda yang saya lihat hadir hari ini dengan pakai baju putih yang bagaikan ala putri Indonesia. Tepuk tangan dulu ini. Sosok figur ibu ini adalah sosok yang benar-benar sosok figur yang sentral. Tidak sebagai sosok ibu yang secara kodrati sebagai ibu rumah tangga, tapi secara kelembagaan ibu sekarang sudah dikukuhkan menjadi Bunda PAUD di masing-masing wilayah pada tingkatnya masing-masing. Tanggung jawab ibu sangat luar biasa. Oleh karena itulah maka sangat berbanggalah ibu ini diberikan, dikukuhkan sebagai Bunda PAUD pada masing-masing tingkatan, baik Bunda PAUD Kabupaten, baik Bunda PAUD Kecamatan, maupun Bunda PAUD Desa dan Kelurahan. Begitu pentingnya anak-anak kita untuk kita arahkan. Karena apa Bapak Ibu semua? Pendidikan anak usia dini ini adalah satu landasan yang menjadi satu lompatan ke depan untuk mengikuti jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. Oleh karena itulah menjadi kunci utama untuk mendapatkan anak-anak yang berakhlak. Kalau orang Bali bilang anak-anak yang suputra, bilang. Inilah kunci. Jangan dianggap bahwa lembaga wadah pendidikan usia dini hanya asal-asalannya sekedar. Bagaimana menjadikan suatu bangunan yang kokoh ketika fondasinya tidak kuat. Posisi inilah ada di Bunda-Bunda PAUD ini. Oleh karena itulah maka saya sangat hormat dan saya sangat mendukung terhadap berbagai program-program sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kadis Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Badung dalam SK keputusan yang salah satu tugasnya adalah bagaimana Bunda PAUD ini memfasilitasi, mendorong, memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang sehormat sama orang tua. Karena terus terang mohon maaf sekali, banyak sekali sekarang anak-anak juga yang kurang kurang hormat kepada orang tua. Ya mungkin tidak punya etika. Jadi anak-anak sekarang apalagi dibarengnya dengan perkembangan teknologi sekarang ini, banyak sekali anak-anak sangat cuek. Karena dia keasikan, begitu bangun tidur sudah ngambil HP, sudah mengambil, tetapi pintarnya minta ampun. Pintarnya minta ampun sekarang. Kalah kita sekarang. Tapi akhlaknya ini harus kita jaga. Ini tantangan kita yang cukup berat.
Kita tidak ingin menjadi manusia yang memang cerdas, tapi pintar ngibul. Kita tidak ingin memiliki generasi yang emang hebat dari segi kecerdasan, intelijensinya, IQ-nya, tetapi dia tidak punya hak akhlak. Oleh karena itulah maka PAUD, pendidikan anak usia dini menjadi sangat penting sekali. Sekarang ini bunda-bunda PAUD inilah sebagai satu motivator yang akan mengarahkan, terutama tenaga-tenaga pendidik nanti, mungkin yang berada di bawah naungan dinas pendidikan. Ini bagaimana, apa yang harus dilakukan? Lihat perkembangan, lihat perbandingan. Sekarang sudah mulai orang, mohon maaf sekali, ya seperti yang saya sampaikan itu tidak hanya mengejar, mohon maaf, mau mengejar hanya kecerdasan saja. Saking cerdasnya menguang, kadang-kadang disuruh sembahyang galungan bisa nggak bangun. Karena Tuhan ada di mana-mana. Wiapi, wiapaka, nirwikara, kalah kita nih. Karena Tuhan itu memang ada di mana-mana. Di tempat tidur pun ada Tuhan. Karena sudah mulai modern. Hati-hati. Bali hidup karena budaya. Bali menjadi aset nasional. Bali menjadi primadona internasional karena budayanya, bukan karena apa-apanya. Oleh karena itulah maka saya sangat mendukung sekali program Pak Gubernur untuk satu rumah tangga itu biar punya anak 4 orang. Tepuk tangan dulu nih. Sekarang ada pertanyaan, kenapa dari dulu kok ada program KB Keluarga Berencana? Karena memang menuju kualitas. Orang selalu berpikir bagaimana memiliki anak yang punya kualitas ketika ekonominya saya sudah pas-pasan. Ini banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Tapi dampaknya apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu semua? Nggak usah jauh-jauh dari kita. Kita sekarang lihat negara-negara besar, Jepang, beberapa negara tetangga kita, sudah mulai krisis akan populasi. Bingung. Kita tidak mau seperti itu Bapak Ibu semua. Bagaimana kita bisa menjaga melestarikan budaya Bali ini ketika orangnya Bali ini tidak ada, nggak akan bisa tergantikan oleh siapapun. Maka saya pikir setelah saya analisa, benar juga program Pak Gubernur Pak Koster itu untuk minta kepada masyarakat Bali itu untuk 4 orang. Nah tetapi tentu saya berpikir sekarang bagaimana caranya untuk memotivasi bapak-bapak, ibu-ibu mau punya anak 4. Dengan cara apa? Saya sedang berpikir, saya akan coba memberikan insentif buat yang punya anak ketiga dan keempat gitu. Dia orang selalu bilang punya anak 2 kan belum 8 anak repot diminta ampun gitu. Ya kan? 2 kan 8 anak repot dan belum lagi mobil, belum lagi motor, ya kan? Sedang tiang berpikir, karena apa? Kenapa tiang bisa bicara seperti ini? Karena data yang tiang lihat. Ternyata berdasarkan riset ini, kalau ini tidak kita jalankan 30-50 tahun lagi, Bali ini bisa punah. Karena orang-orang Bali sudah mulai akan berkurang populasinya. Dan ternyata berdasarkan hasil data Bapak Ibu semua, hasil data, anak ketut itu sekarang 4% dari populasi kita. Anak ketut itu 4%, data. Bayangkan coba, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, rata-rata orang punya anak 1. Biar punya anaknya, rumahnya bagus, punya mobil, kuliah ke luar negeri, udah cukup 1 aja. Sehingga sedikit-dikit anak tidak boleh keluar, tidak boleh ke sini. Semua takut mati kan, karena punya anak 1 kan. Ini tidak boleh begini, akhirnya tidak punya lingkungan, tidak ada improvisasi. Jadi anak-anak itu kan menjadi anak mama, anak papa yang tidak kenal lingkungan. Ini berbahaya sekali. Akhirnya apa yang dia kenal? Dia hanya kenal gadget, hanya HP saja. Itulah yang berat buat kita. Nah yang jadi bonglah 4 anak papat, minimal pasti ben 2 itu saya ada ngerunguang kan, nyak kijau melali. Ya kan? Memang biasa begitu. Kalau anak sudah yang paling disayang, pasti, jangan begini, jangan begitu. Ya kan? Pasti, benar nggak? Oh kan? Jangan naik sepeda motor. Nanti gini. Apalagi kemarin ada orang tabrakan. Ya kan? Karena punya anak 1. Yang 2, masih bilang jangan-jangan. Yang ketiga bungsap.
Kenapa saya sidang ruang, magai meriki, bapak ni, ibu ni magai mereka. Akhirnya apa? Ternyata anak tiga ni hebat. Menjadi pemimpin yang kuat. Bapak ibu jangan heran, banyak pemimpin hebat tuh berangkat dari orang yang hidupnya keras. Banyak anak yang hidupnya enak, yang hidupnya nyaman, baru bangun sudah disuguhin ini, keluar udah pakai mobil, ini ternyata hidupnya tidak sukses. Makanya banyak sekali anak-anak yang tidak jelas hidupnya, malahan dia menanggung beban untuk menghidupi saudaranya, adiknya. Ternyata dia menjadi orang hebat. Ya karena apa? Ternyata dia sudah terlatih oleh lingkungan. Ini bukti ini. Nah, oleh karena itulah maka sekarang banyak gen keraman titang di Badung niki punya anak 3 dan 4 yang sedang berpikir cara merumuskan. Apalagi tiang punya program 2026 ini akan memberikan masyarakat Badung yang orang tuanya berpenghasilan 5 juta ke bawah beasiswa untuk S1 ditanggung oleh pemerintah. Kalau tambah tidak Pak Kadis, nanti coba tambahkan dalam regulasi kita, termasuk anak-anak orang keluarga yang mampu anak 3 dan 4. 3 dan 4. Dan yang 3 dan 4 itu tiang kalau termasuk mungkin biaya persalinannya apanya semua gratis kan, semua termasuk Garbasari itu 1000 hari kelahiran pertama itu biar nggak stunting itu juga menang demen bu. Pasti kapan itu mulai jadi maka tidak bilang posisi pendidikan usaha dini ini tidak cukup hanya yang lepas begitu saja, harus juga dibarengi dengan beberapa program-program yang strategis yang mungkin inline sejalan dengan misi daripada pendidikan anak usia dini ini. Bapak Ibu lihat tadi rata-rata yang naik itu semua sehat-sehat sekali, wajahnya cakep-cakep. Itu udah berbeda dengan kita. Coba perhatikan. Maka yang bilang nanti 5, 10, 30, 20 tahun lagi anak-anak kita di Bali ini sudah banyak kayak bule-bule. Ya karena makan. Tapi jangan lupa juga makan sekarang juga berbahaya. Hati-hati. Salah makan coklat, makan ini, makan itu. Ini juga berbahaya. Nah sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, khususnya Bunda-Bunda PAUD yang barusan dikukuhkan. Bunda PAUD Kabupaten Badung juga tentu harus bersinergi nanti dengan Dinas Pendidikan, apa yang harus didorong sehingga nanti ada satu pedoman, ada satu referensi buat bunda kecamatan dan bunda desa dan kelurahan. Ampunan setelah Selempang makin cara Putri Indonesia deket balik kanan, nggak punya program apa-apa. Jangan mau seperti itu, buktikan. Bila perlu nanti Pak Kadis dengan Pak Kabil juga, bila perlu lo makan aja pod-pod yang ada di Badung ini. Lo makan dalam bentuk apa? Sehingga ada memotivasi untuk apa? Untuk meraih prestasi. Dalam hal apa? Tidak hanya semata-mata untuk kecerdasan. Dalam hal aktivitas dan seterusnya dan seterusnya. Tiang menyadari juga bahwa pemerintah itu kan selaku regulator. Maka tiang sekarang mohon maaf Bapak Ibu semua, kita di Badung ini sementara ini kan kita belum punya taman kota kan. Kita belum punya. Malah taman bermain anak kita ada di pusat pemerintahan. Nias Tungkarut yang sedang program untuk dorong di kecamatan-kecamatan yang akan buat. Di Aben Semal yang akan buat, di Menguit yang akan buat, di Kuta Utara. Sungkaro, ini yang sudah berjuang sama Pak Gubernur. Mudah-mudahan lapas Kerobokan itu yang akan sulap menjadi taman kota. Saya sudah menghadap Pak Menteri bersama Pak Gubernur, kelihatannya ada lampu hijau, kita akan buat, nanti lapas Kerobokan kita akan pindahkan. Ternyata, apa yang menjadi ide itu, ternyata sejalan dengan idenya Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto. Beliau katanya menyarankan lapas-lapas yang ada di kota itu agar dibawa ke pinggir, jangan di kota. Seiring dengan kebijakan itu, saya memandang bahwa lapas Kerobokan kebetulan ada di wilayah di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Utara.
dengan luasan kalau nggak salah sekitar 3,9 hektar itu, saya akan sulap menjadi taman kota dan taman anak-anak bermain. Setuju tidak? Jadi ibu-ibu nanti ngajak anak-anaknya, ngajak cucunya bisa jalan-jalan ke sana nanti. Mungkin margi, mungkin becik tiang ring Kumar Barat, kan sudah tiang lebar kan, mungkin udah bagus. Biar bapak ibu tahu, ya kan? Bener kan? Bener kan? Bagus nggak? Nah, bagus. Hot mic, pedestriannya, trotoarnya 2 meter. Biar bapak ibu tahu. Ke baratnya lagi tiang lebaran juga, termasuk Balai Banjar Penghubungan tiang bongkar untuk buat jalan di tengah. Sehingga menjadi lebar, sehingga nanti di depan taman kota itu akan menjadi jalan yang lebih representatif. Nah, tiang ingin bahwa anak-anak di Badung ini ada tempat untuk bermainnya tuh. Walaupun itu anggarannya cukup besar, tapi itu untuk demi tumbuh kembangnya anak-anak kita di Badung ini. Pangten benjang ngerorah tempat bermain bingung, ngerorah di Renon penuh jo, ya, ngerorah di apa namanya Lumintang jauh, akhirnya Kang Yang bermain di mall. Nah, akhirnya kan secara langsung kan itu ngajarin anak yang mohon maaf yang konsumtif, ya tiang demennya bisa ke mall gitu, ngajarin anak konsumtif. Tapi kalau sudah ke alam, saya lihat ini kan jauh lebih bagus untuk tumbuh kembangnya anak itu sendiri. Itu ada teori kalau nggak salah ya yang menyatakan secara psikologis itu memang kalau anak sudah dihadapkan kepada lingkungan alam ini ya jadi bagus. Jadi Bunda PAUD Kabupaten Badung bersama Bunda-Bunda PAUD yang lain bisa satu buat program untuk ngajak anak-anak PAUD itu bisa bermain di taman kota dengan berikan hadiah, membuat kegiatan-kegiatan apalagi kegiatan yang berbasis budaya. Nah itulah yang perlu saya sampaikan kepada Bunda-Bunda PAUD semua. Pada pagi hari ini sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bunda-Bunda PAUD yang sudah diberikan amanah, dikukuhkan menjadi Bunda PAUD di masing-masing wilayah, dari Bunda Kabupaten, dari Bunda Kecamatan, termasuk dari Bunda Desa dan Kelurahan. Saya percaya bahwa ibu-ibu Bunda PAUD ini akan mampu melaksanakan tugas sebagaimana misi daripada PAUD itu sendiri. Dan yang paling penting adalah pesan yang lagi satu adalah kita tidak hanya sekedar ingin mendapatkan anak yang memiliki kecerdasan dari intelijensi atau mohon maaf akademisnya, tapi jauh lebih penting adalah kita ingin mendapatkan tumbuh anak itu menjadi anak yang berakhlak mulia, anak yang suputra. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas semuanya, selamat dan selamat bekerja. Saya akhiri dengan Pranama Santi, Om Santi 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 Om. Demikian tadi sambutan Bupati Badung. Selanjutnya hadirin kami undang untuk dapat berdiri dari tempat duduk masing-masing karena acara akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Namun sebelum itu, dalam kesempatan yang baik ini, Himpaudi, IGTKI dan Himpandu Kabupaten Badung akan menyerahkan buket bunga kepada Bunda PAUD Kabupaten Badung dan perwakilan Bunda PAUD yang telah dikukuhkan sebagai ucapan selamat atas dikukuhkannya pada hari ini. Dilanjutkan kepada penyerahan kepada
Bapak nak ambil posisi. Baik, terima kasih. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ada rekan-rekan media. Kepada rekan-rekan media, kami undang untuk dapat mengambil gambar dari atas panggung. Sesi foto akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, dalam hitungan 1, 2, 3. Selanjutnya mengambil posisi tangan Panganjali. Selanjutnya mengambil posisi tangan Puspanjali. Panganjali. Sekali lagi Panganjali. Sekali lagi Panganjali. Sekali lagi, dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi dalam hitungan 1, 2,